saya Lorenzia Fadlila dengan NPM 2308 Di sini saya akan menjelaskan tentang interkoneksi bus. Interkoneksi bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Nah, untuk karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus sendiri itu terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Fungsi saluran dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Yang pertama, bus data atau data bus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja dari sistem komputer. Lalu yang kedua ada bus alamat atau address bus, merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Lalu yang ketiga ada bus control atau control bus yang merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau untuk dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bus sistem menangani komunikasi data antar modul memori utama, change memori pada prosesor, dan semua peranti I/O yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Lalu yang kedua ada bus lokal, menjadi penghantar data antara cache, memori, dan CPU. Lalu yang ketiga ada bus ekspansi, menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial atau paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Lalu berikutnya ada jenis-jenis bus. Yang pertama ada bus peripheral component interconnect, lalu yang kedua ada bus USB, lalu yang ketiga ada small computer system interface, dan yang keempat ada bus firewire. Bus pada komputer modem, yang pertama ada bus processor disebut juga frontside bus, merupakan bus kecepatan tinggi dalam sistem dan merupakan inti chipset pada dan motherboard. Lalu yang kedua ada bus accelerated graphic board, merupakan bus 32 bit kecepatan tinggi dihususkan untuk video atau graphic card. Lalu yang ketiga ada bus peripheral component interconnect, merupakan bus 32 bit atau 64 bit yang dibangkitkan oleh NOR bridge chipset dalam chipset NOR atau short bridge atau oleh I/O controller hubungan dalam chipset yang menggunakan arsitektur hub. Lalu yang keempat ada bus industri standard arsitektur, merupakan bus 16 bit yang fungsinya hampir sama dengan bus PCI, namun biasanya keberadaannya terdapat pada komputer pendahulu sebelum adanya bus PCI. Nah, bus 32 bit yang merupakan varian dari ISA adalah EISA atau Extended ISA. Jenis saluran bus dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama ada dedicated bus yang merupakan tipe saluran bus yang hanya digunakan untuk menghantar data tertentu dalam setiap waktu. Lalu yang kedua ada multiplex bus yang mampu melewatkan paket data, informasi, pengalamatan, dan kontrol data secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Nah, jika dilihat dari arbitrasi yang dijalankannya, bus terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada teknik arbitrasi tersentral, yaitu metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Lalu, yang kedua ada teknik arbitrasi terdistribusi,
yaitu setiap modul yang tersambung dengan komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.